Halo semuanya, sahabat Bawaslu. Pernah nggak sih Anda butuh informasi penting dari lembaga publik, tapi malah bingung, harus mulai dari mana ya? Mungkin soal data pemilu atau laporan pengawasan, gitu kan? Tenang. Dalam 5 menit ke depan, kita akan kupas tuntas alur pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kuburaya. Langkah demi langkah, biar semuanya jadi gampang. Yuk kita mulai. Nah, pernah kan ngerasa butuh banget sebuah data, tapi bingung mau nanya ke siapa? Panduan singkat ini bakal menjawab semua kebingungan itu. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama PPID. Terus, siapa aja yang boleh minta informasi? Lalu, gimana caranya? Syaratnya apa aja sih? Berapa lama prosesnya? Sampai yang terakhir, kontak penting yang bisa Anda hubungi. Semuanya akan kita bahas tuntas dan jelas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mengenal PPID Bawaslu Kuburaya. Disinilah semua petualangan informasi Anda dimulai. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama yang namanya PPID. Ini bukan cuma singkatan biasa, tapi ini adalah kunci Anda. PPID itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi, merekalah tim khusus di Bawaslu Kuburaya yang tugasnya mengelola dan ngasih informasi yang Anda perlukan. Anggap aja mereka itu semacam pustakawan super untuk semua data publik Bawaslu. Keren kan? Lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa aja sih yang sebetulnya punya hak buat minta informasi ini? Ayo kita cari tahu. Jawabannya simpel banget. Ada dua pihak yang berhak. Pertama, ya kita semua sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah badan hukum. Itu bisa berupa organisasi, perusahaan, atau lembaga resmi lainnya. Jadi intinya, pintunya tuh kebuka lebar buat siapa saja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara ngajuinnya? Gampangnya gini, ada dua cara besar. Tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu yang ada jejaknya, kayak surat atau email. Kalau yang tidak tertulis, itu berarti Anda bisa ngobrol langsung, entah itu datang langsung atau lewat telepon. Biar lebih jelas, kita bedah satu-satu ya. Nah, buat yang tertulis, pilihannya ada 3. Anda bisa kirim surat biasa lewat pos, atau kirim email, atau cara yang paling praktis dan kekinian nih. Langsung isi formulir online di website resmi mereka. Gampang banget. Kalau Anda tipe orang yang lebih suka ngobrol langsung, bisa banget. Anda bisa datang ke kantornya, ketemu langsung sama petugasnya, atau kalau lagi sibuk, tinggal angkat telepon aja. Dua-duanya bakal dilayani dengan sama baiknya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya, ini bagian super penting. Supaya permintaan informasi Anda lancar jaya dan cepat diproses, pastikan kelengkapannya nggak ada yang kurang. Apa aja sih yang perlu disiapin? Yuk kita cek sama-sama. Ini dia checklistnya. Mulai dari nama lengkap, alamat, salinan identitas, nomor telepon, sampai tujuan Anda minta informasi itu buat apa. Dan enaknya, kalau Anda datang langsung, petugas di sana udah siapin formulirnya, jadi Anda tinggal isi aja. Dijamin nggak akan ada yang kelewat. Mungkin ada yang bertanya, salinan identitas itu apa sih? Gini, kalau Anda sebagai perorangan, cukup siapkan fotokopi KTP. Simple. Tapi kalau Anda mewakili sebuah organisasi atau badan hukum, yang dibutuhkan itu salinan dokumen legalitasnya. Contohnya akta pendirian. Sip, permohonan udah dikirim. Pertanyaan selanjutnya, terus nunggunya berapa lama nih? Pertanyaan bagus. Mari kita lihat alur waktunya. Ini bagian yang melegakan. Setelah permohonan Anda diterima dan dinyatakan lengkap, paling lambat dalam 1 hari kerja, Anda akan langsung dapat tanda bukti permohonan. Nah, ini adalah pegangan resmi Anda, bukti bahwa permintaan Anda sedang diproses. Nah, ini nih, perhatikan baik-baik. Ada 2 jenis waktu tunggu. Kalau informasi yang Anda minta itu sifatnya umum, jawabannya akan diberikan dalam waktu 10 hari kerja. Tapi, kalau informasinya itu menyangkut pemilu yang sedang aktif, prosesnya ngebut. Cuma 3 hari kerja. Ini menunjukkan komitmen Bawaslu untuk transparan, terutama di saat-saat penting seperti pemilu. Oke, kita sudah sampai di bagian terakhir. Mari kita rangkum semua informasi praktis yang paling penting dan wajib Anda simpan. Langsung catat ya, ini dia kontak-kontak penting yang bisa Anda simpan. Ada website untuk pengajuan online, ada alamat email, dan bahkan ada nomor WhatsApp-nya juga. Zaman sekarang, semua dibikin mudah. Dan jangan lupa, kalau Anda mau datang langsung atau menelpon, catat jam pelayanannya. Dari hari Senin sampai Jumat, pukul 8 pagi sampai 3 sore. Jangan sampai salah waktu ya. Nah, sekarang Anda sudah punya semua bekalnya. Prosesnya jelas, kontaknya ada, waktunya juga pasti. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda, informasi publik apa yang akan Anda cari untuk ikut dalam mengawal demokrasi kita? Terima kasih sudah menyimak.